keadaan sehat walafiat. Langsung saja saya mulai. Mohon maaf belum saya share. Jadi untuk mata kuliah hari ini di pertemuan ke-9 pengolahan citra digital, kita belajar tentang jarak piksel yang sempat saya salah kirim ya. Sekarang baru saya bahas. Tapi kalau di semester 5A kemarin sudah ada yang sudah pada ngumpulin tugas-tugas ini. Jadi udah ada, belum saya suruh sudah mengumpulkan ya. Kalau semester 5B masih belum tahu, belum saya lihat, kayaknya masih adem ayem. Sempat saya kirim tapi langsung saya ganti soalnya di sini ya. Jadi saya ingin kita diskusinya hidup kali ini ya. Jadi kita belajar tentang jarak piksel, jarak operasi logika dan operasi aritmatika. Jadi tiap pengolahan citra itu ada sama seperti dengan pemrograman yang lain. Jadi di bedanya kalau di pengolahan citra itu ada jarak piksel. Ini ada yang baru masuk lagi nih. Oke. Kelihatan ya presentasinya ya? Kelihatan, Mbak, kelihatan. Di jarak piksel di pengolahan citra itu ada P, Q, dan Z dengan koordinat X, Y, dan S, T, dan V, W adalah fungsi jarak. Jadi ini sebuah metrik ibaratnya ya, ada matriks di situ. Terus ada fungsi jarak D antara P dan Q yang bisa digunakan ya sebagai rumus jarak Euclidean. Nah, ini jarak Euclidean ini jadi dipahami saja, ini rumus-rumus membuat kita pusing ya, yang penting kita pahami. Di P, Q ya, di sini adalah jarak ya, D itu sebuah jarak ya. P, Q sama dengan X, S pangkat 2 tambah Y, T pangkat 2. Ini adalah biasanya distance, jarak Euclidean distance ya. Di situ biasanya ini dipakai pada metode klasifikasi pada KNN, pada K-min, pada biasanya seperti itu. Terus ada jarak city block ya, di sini D jarak, P, Q di sini X, S ditambah Y, T. Jadi menghitung jarak bloknya ya, jarak bloknya biasa dipakai untuk processing juga bisa ini. Terus jarak dashboard ya, ini mencari jarak maksimalnya, jarak maksimal yaitu X, S dan Y, T ya, itu adalah jarak maksimalnya. Dia ini bedanya ini, kalau di jarak dashboard ini dikali, kalau di cityboard itu ditambah ya, ini maksimalnya. Jadi yang mana yang paling besar itu yang dipakai. Kalau dashboard ini biasanya dipakai pada saat segmentasi juga bisa. Ini di sini pada proses terakhir di situ juga bisa. Nah, ini yang kita pelajari yaitu operasi dasar aritmatika ya, operasi dasar aritmatika. Di sini ada penambahan, sama ya, ada penambahan di sini. Penambahannya yaitu F, U, yaitu F adalah figur ya, figurnya dengan ukuran berapa ya, U adalah ukuran ditambah C citra di situ. If jika ukuran itu sama dengan ditambah C, jika C citra itu kurang dari sama dengan 255, jadi ketika citra U itu ukurannya itu ditambah dengan C citranya yang akan ditambah figurnya itu ya,
Jadi di sini ada citra Perot. Jika dia ditambah, misalkan ditambah 50 ya, ditambah 50 kualitasnya, maka jika dia lebih dari 255, maka dia otomatis akan menjadi angka 255 ya, seperti itu. Nanti akan saya lihatkan simulasinya. Terus yang pengurangan juga sebaliknya ya. Kalau pengurangan U adalah ukurannya citra itu, terus tambah citra figurnya ya, citra. Jika citra yang mau dikurangi itu jumlahnya kurang dari 0, kurang dari sama dengan 0, berarti kurang dari sama dengan 0 berarti -1, -2, -3 ya. Jadi dikurangi. Kalau yang penambahan itu 255, jika lebih dari itu, karena apa? Karena citra itu maksimalnya 255 ya. Tuh. Minimumnya itu adalah 0 ya, 0. Nah, seperti itu. Jadi ketika dia dikurangi 0 ya, maka lebih kurang dari 0, kurang dari sama dengan 0, maka dia akan menjadi 0. Nah, maksimalnya mencari nilai maksimum dari dua buah pixel dari citra yang berbeda. Di sini masih ingat, kalau 250 dia 255 itu warnanya pudar atau gelap, terang atau gelap? Maaf, Mas Tedar gimana? Terang, Pak. Terang. Kalau 0 dia? Kalau 0 gelap atau hitam. Ya, hitam. Ya, seperti itu ya. Jadi warnanya akan lebih terang ketika ditambah 50, lebih dari 0-nya dia menjadi terang ya. Seperti itu. Maksimal mencari nilai maksimumnya dari dua buah pixel dari citra yang berbeda. Jadi mencari nilai maksimalnya. Ya, di sini ada contohnya ya. Di sini maksimalnya dia akan menjadi transparan ya. Terus minimum, mencari nilai minimum dari dua buah pixel dari citra yang berbeda ya, dari citra yang berbeda. Jadi ada di sini ada penggabungan ya, mencari nilai minimumnya ya dari dua buah pixel. Jadi antara dua pixel itu dicari nilai minimumnya ya, sehingga dia akan menjadi seperti ini, seperti operasi minimum ini. Ada citra Perot dan citra flower ya, di sini. Terus inverse. Nah, kalau inverse ini biasanya digunakan untuk kris pemotretan ya, zaman dulu, yang punya kamera zaman dulu ya, please ya. Masih ingat ya? Atau pernah memakainya di sini? Halo? Kok diam semua? Kenapa? Pernah ya. Jadi di situ kan kita akan ada dicuci juga ya, di situ di anunya ya. Terus nah, ini simulasinya, contoh penambahan. Apabila terdapat sebuah matriks grayscale dengan ukuran 4x4 dan dilakukan operasi penjumlahan dengan besar nilai 50, maka hasil yang didapat sebagai berikut ya. Jadi ini ada citra asli 20, 195, 104, 231 di sini ya, dan ini dan seterusnya ya. Terus menjadi yang ditambah 50 dari sini, kualitasnya ditambah 50, yaitu dia dari 70, 239, 154. Namun di angka 220, ketika nyampe di 220 ditambah 50, dia akan menjadi otomatis 255 ya. Jadi fungsinya tadi itu ya, rumusnya ya. Jadi ketika dia ditambah lebih dari 255, maka dia akan menjadi 255. Dari sini bisa dipahami? Halo? Iya, Pak. Bisa Pak, bisa Pak. Bisa dipahami ya. Jadi pengolahan citra itu bisa dijadikan Arduino juga bisa, yang Mas Teter juga suka itu ya, Arduino juga dijadikan Android juga bisa. Saya pernah membaca bukunya, itu pengolahan citra itu dimanfaatkan di dalam Arduino itu. Saya pernah membaca untuk
menggerak, mendeteksi gerakan robotnya, mendeteksi gerakan itu. Tapi awalnya dari sini, dari pengolahan citra itu, terus dikaji untuk mendeteksi gerakan itu, dimanfaatkan di Arduino itu ya. Jadi bisa kita pengolahan citra itu kalau kita dalami itu bisa menjadi sebuah program yang sangat kompleks ya, karena dengan computer vision juga masuk di situ ya. Terus operasi dasar logika saya lanjutkan ya, operasi dasar logika ya. Sebelum itu ya, kalau pengurangan, sebelum saya lanjut ya, kalau pengurangan gimana tadi, ada yang bisa menjelaskan kalau pengurangan? Jika citra ini dikurangi 50 gimana? Maka semuanya dikurangi 50 kecuali jika kurang dari 0 maka maksimalnya 0 gitu tak Pak? Oh iya, sip ya. Iya, maksud saya itu. Jadi dia ketika dia dikurangi menjadi 0 ya, kurang dari sama dengan 0 ya. Misalkan yang 20 ini dikurangi 50 menjadi apa? Menjadi angka apa di sini? Halo? 0. Angka berapa? Angka 0. Angka 0. Ya. Terus kalau 36 saya kalau 36 Muhammad Wahid jadi angka berapa Muhammad Wahid kalau 36? Halo? Menjadi angka berapa Wahid? Halo? Kok nggak ada suaranya Wahid? Coba wajah iyanya ditunjukkan. Menjadi angka berapa Muhammad Wahid? Kalau 36. Kok gak ada suaranya kamu tuh? Taufik Hidayat. Taufik main badminton ini. Taufik Hidayat. Halo Taufik Hidayat. Gak ada suaranya. Halo. Siapa? Menjadi angka berapa kalau 36? Kalau 36 menjadi angka berapa? Kalau dikurangi 50? Halo? Jadi angka berapa? Wahid? Jadi angka, bentar Pak. Ini tadi saya pengen ngetes. Dia melihat nggak apa yang saya terangkan tadi? Loh, ini kok banyak yang live ini? Tes. Kayak Michael. Tes, teka. Taufik Hidayat. Jadi angka berapa Taufik Hidayat? Saya tunggu ini kamu. Lihat apa enggak tadi materinya? Zaro kok malah keluar ini. Jadi 0 ya Pak ya? Jadi 0 ya? Oke, jadi 0. Oke, kamu kayak mau karaokean pakai mic ya. Jadi kalau dikurangi 50 dia akan menjadi angka 0 ya. Saya lanjutkan masuk di operasi dasar logika, hanya memiliki angka 0 dan 1. Di sini adalah operasi dasar logika, yaitu operasi bilangan biner ya, operasi bilangan biner. Yang pertama adalah operasi NOT. Dengan operasi komplement menegasikan nilai 1 menjadi 0 dan 0 menjadi 1. Jadi negasi. Kalau negasi berarti apa? Masih ingat? Kalau negasi berarti apa? Negasi. Mas Teder, jadi apa kalau negasi? Halo? Kalau dinegasikan?
Negasi, menjadi jadi negasi, dia menjadi lawan katanya ya, lawannya. Jadi ketika 1 dia menjadi 0, 0 menjadi 1, seperti itu ya, negasi. Terus di sini kan terlihat citra biner A, operasi not A di sini menjadi sini ya, yang putih menjadi hitam ya, yang putih menjadi hitam, seperti itu ya. Terus dari sini bisa dipahami, Itu cuma kebalikannya saja, Pak. jadi yang Kebalikannya saja. ya citra biner yang untuk not, operasi not ya, untuk operasi not ya. Wahid, tolong dimatikan itu mic-nya dulu. Iya, Biar, Pak, Pak. itu berisik, Pak. Berisik itu. Get, sing kena get. Ya. Jadi ini untuk citra biner A. Ini citra biner not ya, not A. Terus lanjut yaitu N, operasi irisan. Sini akan menghasilkan true atau 1 jika kedua piksel yang dioperasikan bernilai true ya. Jadi ketika kan ya, di sini kalau angka 0 dia warnanya apa? Kalau angka 0, halo? Jadi hitam, Pak. Jadi hitam. Kalau angka 1 dia menjadi putih ya. Nah, Putih. di sini ya. Jadi citra biner pada operasi A dan B ya. Jadi dia mengambil operasi N-nya adalah irisan. Jadi hanya diambil angka 1. Di sini angka 1 yaitu ini ya. Jadi citra A dan citra B ya. Ini ya. Citra A dan citra B. Nah, kalau not A dia hanya menegasikan citra biner A saja ya. Kalau N ini antara operasi gabungan antara citra A dan citra B. Dari sini bisa dipahami? Halo? Oh, bisa, Pak. Tapi itu kok backgroundnya nggak ikut berubah ya, Pak? Yang Nggak mana? ikut negasi. Yang mana? Yang di A N B. A N B ya. Ya. A N B. Jadi dia diambil irisan. Jadi irisannya. Jadi irisan dari operasi itu ya, yang sama-sama menjadi angka 1. Jadi hanya ada di tengah-tengah ya, tengah-tengahnya ini ya. Berarti irisan gabungannya berarti, Pak? Ya, irisan gabungannya di sini ya. Itu. Terus ya, kalau operasi gabungan OR gabungan akan menghasilkan true jika minimal salah satu piksel yang dioperasikan bernilai true. Nah, kalau operasi A dan OR B dia menjadi seperti ini. Jadi hanya yang bernilai 1 ya, dibaca semuanya gabungannya. Kalau operasi N hanya irisannya ya, irisan dari itu yang menghasilkan angka 1 ya. Terus operasi A SOR B ya, di sini agar hasil operasi bernilai true maka harus salah satu piksel bernilai true ya. Jadi di sini seperti ini. Jadi dia bernilai true maka harus salah satu pikselnya bernilai true. Yang sama-sama irisannya itu menjadi false di sini ya, menjadi angka 0 ya, 0 ya, di sini. Dari sini bisa dipahami atau pernah mencoba project ini? Belum, Pak. Belum pernah. Belum, Pak. Belum pernah. Iya, Pak. Ini short sama Ori belum ini. Oke. Kalau not pernah? Kalau not belum pernah. Jadi habis ini akan saya praktikkan dalam
implementasi di MATLAB ya seperti apa. Nah, terus saya lanjutkan ya, kalau dari sini ada pertanyaan nggak? Ada yang perlu didiskusikan nggak? Halo? Nggak ada kayak ini. Kok Nggak ada. ayam amat ini. Kalau 3 benda itu gimana, Pak? Kalau 3 benda ya di sini ya harus apa? Dijadikan satu dulu, atau jadi harus 2 di sini ya. Kalau 3 benda itu operasinya misal yang seperti pelajaran matematika itu kan kalau di sini kalau not kan hanya satu citra ya. Kalau n operasi irisan dia bisa beberapa citra, bisa dicoba nanti ya. Dia kalau yang diambil n ya, dia yang irisannya semuanya itu, tapi operasi a or b ya yang menjadi itu ya, jadi seperti itu. Tapi sangat jarang orang memakai itu ya. Tapi kalau di dalam ini kan biasanya operasi logika ini, operasi biner ini biasanya dipakai pada saat Higgs level, pada saat pengambilan keputusan di situ. Berarti ya dia hanya citranya itu hanya 1 sampai 2 itu ya. Jadi hanya mengambil keputusannya itu ya. Biasanya untuk pada saat Higgs level. Tapi bisa juga kalau dibuat beberapa citra tadi ya, itu cuman ada citra. Kalau operasi A or B itu diambil yang seperti yang hanya bernilai 1 saja ya. Terus operasi solid tadi dia yang hanya di selain irisannya ya, seperti itu, selain irisannya. Yang lain mungkin ada yang diskusikan. Ada pertanyaan lagi? Ini kan ibaratnya seperti pelajaran matematika dulu ya. Zamannya masih pelajaran apa ini? Operasi logika ini himpunan ya. Ya enggak? Iya. Masih ingat pelajaran ini? Iya, Pak. Nah, tapi Ingat-ingat dikit, Pak. ya. Jadi ya matematikanya juga harus kuat juga ya. Tapi mengingat-ingat. Tapi ini diimplementasikan di dalam program ya. Kita hanya harus mengetahui konsepnya dulu seperti apa ya.